Fuad, coba sini saya mau tanya sebentar. Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini kondisi kamu kayaknya kurang sehat, kurang bersemangat kalau di kelas. Kenapa ya? Iya Pak, saya setiap hari itu kecapean karena membantu ibu yang setiap hari berjualan kue di rumah, ke pasar Pak, juga jaga adik ketika ibu sedang pergi ke pasar setelah pulang sekolah seperti itu Pak. Oh, jadi kamu seperti melamun ya. Mungkin apa yang bisa Bapak bantu? Begini Bapak, eh, saya itu kepingin konsentrasi kepada belajar Pak, karena saya itu kepingin pada nilai semester 1 kemarin kan nilai saya jelek Pak. Saya kepingin bagus di semester 2 ini, dan saya juga tidak merasa tidak mau membantu orang tua. Saya kepinginnya itu orang tua nanti di jembatan dipanggil ke sekolah Pak, biar tahu bahwasannya nilai rapot saya jelek, karena rapotan kemarin ibu tidak mau datang ke sekolah seperti itu Pak. Oh, jadi kamu ingin intinya fokus belajar di sekolah, nggih. Kalau di rumah membantu orang tua ya semampunya dan menyelesaikan tugas-tugas di sekolah dengan baik seperti itu ya. Hmm. Bener Bapak, saya itu kepingin tenang belajar di sekolah, pagi bisa mengikuti pelajaran diberikan oleh Pak Guru, sehingga saya tidak ketinggalan pelajaran. Bapak kan tahu saya setiap hari kadang tertidur di ruang kelas, sehingga saya juga malu sama teman-teman Pak, karena saya ngantuk ketika mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak. Ya mungkin mohon maaf sebelumnya Pak. Oh, begitu. Mungkin kalau bisa diceritakan eh, apa saja. Ya itu Pak, kalau menurut saya Bapak tadi kan sudah mau menemukan solusi. Bapak mau memanggil orang tua saya karena bapak saya itu habis meninggal. Ibu kan kerja sendiri. Saya juga kasihan sama ibu. Saya anak pertama dan adik saya juga masih kecil. Ketika ke pasar, adik juga dibawa. Mungkin bapak bisa memanggil di jam-jam setelah ibu pulang dari pasar, bahwasannya saya mengalami nilai yang jelek. Itu mungkin bisa dikomunikasikan. Yang kedua, mungkin saya bisa membantu orang tua semampunya saya Pak, karena kalau sudah pulang sekolah saya suruh belanja ini untuk bahan kue. Ya namanya anak, saya tidak berani menolak Pak. Orang tua itu kan apalagi ibu sendiri seperti itu Pak. Nah, itu bagus kamu sudah bisa membagi waktu sebenarnya kamu tadi, cuman waktunya karena banyak disuruh orang tua ya. Jadi kamu waktu belajarnya sedikit seperti itu. Jadi kamu juga sebenarnya sudah bisa menyelesaikan tugas ya. Nanti akan saya panggil orang tuanya kalau ada waktu, nanti saya bantu untuk berkomunikasi dengan orang tua seperti yang kamu inginkan. Oke. Terus kemudian komitmen kamu kalau sudah saya bertemu dengan orang tua, terus kalau sudah orang tuamu berubah, istilahnya itu tidak terlalu sering menyuruh kamu, bagaimana komitmennya? Ya, saya akan belajar lebih baik di kelas Pak, dan juga tidak akan tidur kalau jam belajar, karena saya akan fokus mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak supaya nilai saya di semester 2 ini bagus. Seperti itu Pak.
benar ya. Nanti dengan solusi ini Bapak harap ini benar-benar kamu laksanakan ya. Semoga orang tuamu rezekinya lancar, diberi kesehatan, kamu juga sebagai anak yang berbakti pada orang tua tidak lupa dengan jasa orang tua. Ya, ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak waktunya. Semoga Bapak bisa menjadi penyembat saya nanti. Terima kasih, ini yang saya harapkan ada komunikasi, kamu bisa menceritakan keadaan sesungguhnya. Ya, sekarang silakan kamu bermain dengan teman-teman. Nah, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Bilang. Ya, ini ya. Saya minta waktunya. Saya mau cerita Bu tentang apa yang saya alami beberapa hari ini Bu di sekolah. Baik Pak Irwan, apa yang mau Bapak ceritakan? Terima kasih Bu. Gini Bu, saya beberapa hari ini merasa kelelahan karena beberapa hari ini mengerjakan tugas yang banyak dalam waktu yang harus bersamaan. Oh begitu. Terus kira-kira apa Pak yang menyebabkan Bapak Ibu merasa lelah? Oh ya, begini Bu. Saya itu diberikan tugas membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga saya ini juga merangkap tugas sebagai operator di sekolah. Kebetulan juga tahun ini saya dipercaya oleh guru-guru sebagai bendahara koperasi pegawai sekecamatan. Wah bagus tuh Pak. Terus gimana Pak? Apa kelebihan yang dirasakan Pak Irwan saat mendapatkan tugas yang banyak begitu Pak? Kalau saya merasakan dengan adanya tugas yang banyak ini memang segi positifnya itu saya memiliki banyak relasi Bu, punya banyak pengalaman juga. Namun saat tugasnya itu ada beberapa waktu yang harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, hal ini yang membuat saya merasa kewalahan karena waktunya itu bersamaan untuk menyelesaikannya. Oh begitu Pak. Kalau boleh tahu selain tadi yang menjadi bendahara koperasi, itu apa lagi Pak tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada jenengan? Oh, kalau tugas dari kepala sekolah itu gimana Bu ya? Bergantian. Kan ada tugas yang satu selesai, kemudian ada lagi tugas yang lain gitu. Jadi istilahnya itu mengalir lah gitu, seperti tidak tetap lah gitu. Kemudian terkadang saya juga harus online gitu, dan online ini di tengah malam kadang-kadang, dan juga tentu laporannya ini yang ada lagi yang dikerjakan di malam hari itu biasanya karena waktunya nggak cukup ya itu untuk pembukuan itu tiap hari keuangan itu hampir tiap hari kalau keuangan seperti itu Bu. Gini Pak, menurut Pak Irwan sendiri banyaknya tugas tersebut itu menghambatkah Pak ke tugas-tugas yang lain atau bagaimana? Kalau menghambat sih gimana ya? Kalau saya pikir-pikir kembali, tugas saya yang utama itu kan mengajar Bu ya. Iya. Tugas saya itu kadang sebagai pengajar itu terganggu karena mengerjakan tugas yang lain. Tugas-tugas yang saya kerjakan itu tidak terhambat sebenarnya. Yang saya kerjakan itu maksudnya itu yang utama saya itu ketotoran gitu loh, sering meninggalkan anak-anak gitu. Kalau pekerjaan yang lain ya selesai sih, tapi ya itu kadang terlambat, karena kurang maksimal seperti itu aja. Dan saya juga kecapean gitu aja masalahnya. Oh iya Pak. Wah Pak Irwan ini hebat ya termasuk ya. Soalnya banyak pekerjaan dan terselesaikan juga meskipun apa ya sedikit terlambat mungkin. Nah, sekarang ini gimana Pak? Rencana Bapak ini untuk menyelesaikan masalah yang Irwan alami sekarang ini apa rencananya? Kalau saya ini rencananya dalam waktu dekat akan menghadap ke kepala sekolah Bu. Tentunya saya ingin berkonsultasi. Kalau bisa apakah saya akan dicarikan petugas untuk tugas di sekolah
saya mohon diganti oleh teman guru yang lain kalau bisa. Kemudian juga berkonsultasi apakah saya ini milih berhenti menjadi bendahara atau tetap di salah satunya seperti itu. Terus gimana Pak? Nanti kalau mau apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Karena kalau dilihat dari yang jenengan ceritakan tadi, sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu sangat percaya sekali dengan jenengan Pak. Bagaimana Ya, Pak? Apa itu yang Bu. akan disampaikan? Ya, ini juga dilema juga saya dari kemarin itu yang mencalonkan juga kepala sekolah. Tentunya saya akan menghadap terlebih dahulu ya, menyampaikan mohon maaf karena mungkin selama ini dalam mengerjakan tugas utama saya sebagai guru di sekolah mungkin kurang maksimal gitu. Mungkin kepala sekolah juga ada sesuatu hal yang kecewa dengan saya, itu saya mohon maaf dulu gitu karena tentu saja nggak maksimal saya itu untuk mengajar di kelas. Dan juga sering kalau ada tugas dari beliau saya terlambat mengerjakannya seperti itu. Kalau memungkinkan ya saya juga tadi ingin minta pengganti sebagian tugas tambahan saya di sekolah. Jadi sebagai tugas tambahan saya itu diringankan untuk ya betul. Ya nanti saya akan mengkomunikasikan ke sekolah terkait dengan tugas saya, tugas tambahan saya di sekolah, kemudian juga berkonsultasi tentang jabatan saya sebagai bendahara di koperasi guru sekecamatan karena beliau juga yang mencalonkan saya sebagai bendahara seperti itu. Bagus sekali Pak Irwan, mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian Pak Irwan, komitmennya Bapak terhadap rencana Bapak ini seperti apa Pak? Nah, tentunya saya sebagai pengajar, guru dan juga sebagai tugas yang lain, saya akan selalu menjalankan tugas semampunya dan semaksimal mungkin. Namun tentunya juga memperhatikan waktu dan kesehatan saya seperti itu. Bagus sekali Pak. Saya sangat setuju Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan harapan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Ila atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan hati yang tenang dan yang lapang. Sekian Bu ya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.